ahad, hu ahad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunya wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani, keberkahan dalam hidup kita, mendapatkan kita manfaat langsung dari Allah dan Rasulnya, sehingga baginda Nabi SAW hadir dalam jiwa kita, hadir dalam sekeliling kita dan kehidupan kita sampai pada yaumul barzah dan yaumul akhirat bersama kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat syafaat yang besar dari baginda Nabi SAW dan termasuk orang-orang yang dicinta oleh Nabi SAW, sebagaimana Nabi mencintai Uwais Al-Qarni rahimahullahu lahu. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al Jailani menjelaskan tentang adanya kelompok manusia yang mendapatkan anugerah yang besar pada dirinya. Anugerah itu bukan berupa materi, tetapi anugerah itu berupa di keadaan jiwa mereka, di kolbun mereka, yang hanya dirasakan oleh masing-masing mereka. Farsala ilaihi jibalas sabri, maka Allah pun mengutus kepada keadaannya atau kepada orang itu kesabaran bagaikan gunung sabar yang ada pada dirinya. Nah, gunung sabar aja Syekh. Jadi kayak apa? Bayangkan gunung sabar. Gunung itu kan sangat luas sampai dia tidak menyadari lagi dirinya sabar. Kayak Pak. Adalah pernah melihat orang seperti itu, sabarnya luar biasa. Salah seorang guru saya yang bernama Guru Kiai Haji Aswadi Syukur, ketika beliau meninggal, istri beliau berkata kepada saya, "Tahukah kamu," kata istrinya, "beliau ini meninggal selama hidupnya tidak pernah marah kepadaku maupun kepada anak-anaknya. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada anak-anaknya, pernahkah dia marah?" Jadi dia tidak pernah marah. Jadi sabar itu sudah luar biasa. Tidak ada lagi kamus. Dengan murid-muridnya, Bang, kayak apa? Ujar istrinya. Tidak pernah juga marah. Subhanallah. Guru saya yang salah satunya juga, guru yang banyak mendidik saya waktu kecil, beliau sering berdakwah ke sana kemari. Beliau orang yang suka mencucurkan air mata. Guru Aini Jam-Jam, Tuan Guru Aini Jam-Jam di Sungai Jingah. Mungkin di antara jamaah ada orang Sungai Jingah tahu Tuan Guru Aini Jam-Jam. Orangnya sederhana. Fotonya saya pajang di sini. Itu beliau kalau habis ceramah dikasih orang amplop. Kadang dikasih orang amplop. Kalau tidak dikasih orang amplop, tidak ada masalah, beliau sama saja. Beliau sering jalan kaki, pulang dari ceramah jalan kaki beliau. Subhanallah. Berangkat juga jalan kaki, sering begitu beliau. Di jalan di dekat rumah beliau itu banyak orang-orang yang, maaf ya, yang daerah situ dulu ya, suka minuman, suka main judi. Itu begitu guru lewat langsung didatanginya, guru, minta duit guru aja. Ayo. Sidin mengeluarkan di amplop, kita berbagilah aja Sidin. Masya Allah. Sabarnya bagaikan gunung. Adalah marah Sidin. Masya Allah. Pian bayangkan aja tuh kayak apa. Adalah marah di hati Sidin. Kenangan berbagi duit. Hah?
Kita coba bayangkan, Paloi waktu berjualan di warung nih, kisah Paloi lah perbandingan ya kalau lah. Ada orang nih kereta api punya uang, super mie itu harga 3.000 kalau. Jadi ada orang datang, adakah super mie orang ada? Berapa harganya 3.000? Ada rasa kaldu ayam, ada rasa soto Banjar ya lah, macam-macam aja guru nyebutkan. Oh iyalah aja. Jadi orang nih adalah nang 2000-an nih orang. Jadi jar Paloi jawab, ada aja Paloi. Cuma rasanya rasa tai ayam ada aja. Rasa tai kasar enggak? Kasar enggak? Ya Allah, enggak ada rasa kasih sayang di hati Paloi kepada pembeli. Harusnya kayak Pak, oh ya, ayo kalau perlu ditolong enggak apa-apa coba ya 1.000 ya lah. Apalah arti 1.000 sekali-sekali lek-lekan dengan modal kan? Enggak apa-apa kita berjualan, ada kita mungkin jualan minyak apa di pinggiran kah? Minyak apa? Bensin guru lah. Ada orang uang pas-pasan sekarang berapa bensin seliter? 12.000, 11.000 mau aja orang. Iya kan aja no Pak. Ya kah? Nah, bayar 1.000 Pak. Oke nojer ulang-ulang ke sini enggak apa-apa, bayar satu orang aja. Mbah, lakukan saja apa ada kita bisa. Nggak usah memikirkan kita nanti kalau aku sugih baru aku kapan kita memberi orang, kapan kita bersedekah kepada orang, kapan kita memberi kepada orang, ya kah? Jibal bagaikan gunung, jibalus sabri, gunung kesabaran kamu dapatkan. Itu membuktikan anugerah faid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biharir ridho, dia akan diberikan orang itu jiwanya secara otomatis ridho. Bihar itu lautan ridho. Kayak apa lautan ridho pian? Ridho aja susah. Apalagi ini orang itu diberikan lautan ridho. Mana habis dah hidup hanya kepada Allah. Ulun kisahkan sebuah pengertian orang bagaimana biharu ridho dalam kitab Nawadir Syekh Imam Al-Qayyubi ya, Imam Qayyubi. Haka ya. Anjinun al-Misri. Ini tentang orang yang istahlak. Istahlak itu orang yang sudah posisi orang sampai bertemu sampai wali bertemu wali. Nah, yang kita kisahkan gunung sabar, biharu ridho, lautan ridho, segagalanya ridho dah. Dimasukkan Tuhan ke dalam api neraka pun ridho. Bayangkan pian, udah bisa bayangkan lagi, sudah masuk neraka maka ridho. Ini wali kutub sudah nih. Paling kada walinya sudah wali autat atau wali akhyar, wali-wali yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulah dengarlah. Maulah. Jinun al-Misri. Jinun al-Misri ini juga dikenal sebagai wali Allah Subhanahu. Ini wali ini sini nih. Pemuka ahli agama. Rahimallahu ta'ala qala. Marartu biraudi khadrai. Suatu hari saya Junun al-Misri berjalan biraudatil khadrai, di taman-taman yang penuh banyak hijau. Biasa di Arab itu kan, ini daerah Khurasan ya, daerah ujung Irak. Sekarang ini daerah mungkin masuk daerah Iran ya, pinggiran Iran ya, berdekatan dengan Irak ya, perbatasan. Saya menemui ada banyak lembah hijau. Para'aitu syaban, saya melihat ada seorang pemuda yusalli ya, tahta syajaratin. Dia sedang mengerjakan sholat di bawah pohon. Nah, biasa kayak kita kan, ada pohon, sholat di situ. Walam arif, aku tidak mengenalnya, annahu, tentang orang itu. Fasalimtu alaihi, maka aku mengucap salam kepadanya. Ujar wali Junun al-Misri ini. Junun al-Misri ini hidup kira-kira 437 ya, sekitar 437, abad ke-5 ke-6 lah antara itu ya.
Yaruddu alaihi salam, dia pun tidak falam yaruddu alayya salam, dia tidak menjawab saya mengucapkan salam. Falam yaruddi alaihi salam, ya, alayya salam. Faqarartu salam, saya mengulang-ulangi salam kepadanya alaihi. Falam yarud, dia pun tidak mengucap salam. Falam yarud, dia tidak mengucap. Suma aujaja fi salatihi, kemudian aku mendekati salatnya. Nyata orang salat nggak bisa mengucapkan salam, Bang. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sembahyang lagi kayak itu. Nah, pas waktu di sela-sela salat itu, mbah salam itu, assalamualaikum, jar siapa nih? Jar Junun al-Misri, dah jawab juga. Palamma paraga minha, akhirnya dia selesai sholatnya itu, sholat sunat apakah jadi sering benar tuh, kayak sholat tarawih aja lagi. Ya Allah. Minha wa kataba bi asbihi alal ardi, kemudian dia menulis di tanah satu tulisan, ditulisnya guru Aina. Apa tulisannya? Man ulisan minal kalami li annahu sababar raddi bal jalibul afati, menegah atau tegahan ucapan lisan, menahan ucapan lisan adalah sebab daripada kerusakan. Bal jalibul afat, bahkan sebuah gangguan bagi seorang muslim yang ingin dekat kepada Allah. Fa ijanatiktu pakun li rabbika zakiran, jika engkau ingin berbicara, lebih baik engkau tidak usah berbicara. Pakun li rabbika zakiran, lebih baik engkau berzikir kepada Allah. Kayak itu tulisannya di anu nih, di situ. Wah, Jar Junun Misri disuruhnya aku berzikir kepada Allah, padahal aku dari tadi berzikir cuma hendak komunikasi nih sama-sama wali ya Pak. Wan, wali juga orang nih. Nah, subhanallah. La tansuhu wa madahu fil halati, jangan engkau lupakan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wah, palamma qara'tu, aku membacanya, jar Syekh Junun al-Misri, zalika, aku membacanya. Baka itu tawilan, akibat membaca itu aku menangis. Nah ini ya, ciri wali itu suka menangis kepada Allah dan Rasulnya. Lah, nanti biasakan menangis lah, biasakan menangis di rumah lah, di hadapan Allah. Nah, biasakan menangis. Jangan menangis karena putus cinta tuh lain pula. Nah, itu larut ngarannya, nangis larut ngarannya. Tapi ekspresi kita kepada Allah itu klimak, kita rindu kepada Allah dan rasanya klimak itu di dada tuh akhirnya menangis kita. Sama ya kan, perempuan nangis melihat suaminya kawin lagi, nangis juga. Oh, bisa-bisa nangis. Itu karena suami. Kalau ini karena Allah lah. Lalu aku pun menulis lagi fil ardi, fi asbi, aku pun menjawabnya. Wa katabtu fil ardi, aku tulis lagi di jawabannya itu. Nah, wa ma min katibin illa sabili, tidak ada yang menulis ini melainkan sabili, pasti di jalan orang yang di jalan Allah, tapi orang itu pasti meninggal. Ujar Junun Misri, siapa yang menasehatiku menulis ini, orangnya pasti meninggal nih. Ayo Junun Misri, meninggal. Sabili, pasti di jalan di jalanku, meninggal biasanya. Nah ini wali itu macam-macam lah. Nah, makanya wali sama wali bertemu bisa tabrakan, bisa satu yang meninggal lah. Kisah Sunan Kalijogo sama Siti Jenar ya Allah lah. Nah, wa yabqa dahra ma katabtu yadahu, tidak ada yang tertinggal atau tertinggallah waktu itu, ma katabtu yadahu, kecuali aku menulis dengan tanganku, hanya menulis tentang Allah. Tidak ada tulisan yang asli kecuali tulisan itu berbekas di hatiku kepada Allah. Fala taktub bikaffika ghairi syai'in, jangan engkau menulis satu tulisan yang tidak ada tulisan padanya. Nah, jadi tidak ada tulisan kecuali tulisan yang membekas kepada Allah. Kalau bisa dalam hidupnya kayak Junun al-Misri, tapi kita tidak bisa. Palamma qara'a jalika saha sahihatan pamata fa'aratu an ajhajahu, kemudian saya berpaling melihati orang tersebut. Ternyata orang itu
berteriak dan meninggal dunia. Subhanallah, orang tuh meninggal dunia, berarti benar kata-kata Sidin, orang itu wali berarti nih. An ajhajahu, lalu aku ingin mengurus jenazahnya. Tiba-tiba ada suara. Nah, ada suara berucap, la yatawalla amrahu illal malaikat. Nggak usah diurus jenazahnya, sudah kami tugaskan malaikat mengurusnya. Pamalat ilas sajaratin warakatu tahtiha warakatu tahtaha ba'di rakaati. Ketika itu aku mengerjakan sholat sambil menunggu keadaan, melihat menunggu mayatnya diurusi malaikat kah, tidakkah? Benarkah kata-kata itu? Ada orang memanggil atau dengar di batin lah, di hati lah. Kemudian aku pun mengerjakan beberapa rakaat. Summa najartu ila maudi. Kemudian aku berpaling melihati mayat tadi orang itu. Palam arolahu asaran wala khobaran. Ternyata di situ tidak ada lagi orangnya, bahkan bekasnya tidak ada, kabar beritanya tidak ada. Nah, apa kabar? Subhanallahil manan. Maha suci Allah yang manan, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ala ibadihi bimuradatihi, atas seorang hambanya yang dikehendakinya. Jadi salah satu ciri khas kewalian seseorang, meninggal hilang orangnya. Nah, kita banyak kayak sini bisa menghilang, habis mencuntan rumah orang hilang orangnya ya lah. Itu lain lagi toh. Tapi kenapa mereka seperti itu? Biharur ridho, karena di hatinya sudah ada lautan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang ridho? Memandang alam semesta ini tidak lain adalah anugerah, fadilah Allah. Tidak ada hatinya sedikit pun mengeluh, seberapapun juga. Dijadikan Allah dirinya punya istri 4, alhamdulillah. Nyata aja guru aja. Ayo kita rubah. Ditakdirkan Allah istrinya 1 aja, alhamdulillah. Tidak ngiri melihat orang punya istri 2. Dijadikan Allah tidak punya istri, bujangan terus sampai ketua bujangan juga. Sampai di kuburan betulisan juga, sampai meninggal tulisan meninggal saat bujang. Nah, ya Allah. Ridho kepada Allah. Segala yang terjadi di alam ini diyakininya, disuhudnya, hakikatnya semua itu terjadi, gerakannya dibalik dari semua itu yang terdalam. Sebab yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia sadar semua itu dia harus ridho. Dipukul orang di sebelah kanan, ridho. Dipukul orang, kenapa jadi ridho? Menangkis yopang tapi lepas. Pas kena ya lah. Nah, ridho sudah juga berusaha. Yalah, dulu di zaman Belanda Bahari kita dijajah orang, ridho terpaksa. Ya ridho kepada Allah, itulah terjadi. Mau melawan, tidak berani. Hendak melawan pakai senjatanya, pakai pakai apa? Nah, apa guru? Brand. Nah, pakai senjata, tidak bisa apa-apa kita. Sudah juga kita melawan, ada matian banyak. Ya Pak, ridho aja dulu. Angkat tangan, ya Allah, mudahan berubah keadaan. Akhirnya kita merdeka. Datang Jepang, yalah. Nah, habis Belanda. Berapa tahun dah Jepang, bro? 2 tahun kah? 3 tahun kah Jepang? Nah, 3 tahun setengah, habis dah. Timbullah kita alhamdulillah merdeka. Inilah musim pemilu nih, jangan tapi ribut-ribut. Sama aja, ya. Partai apakah partai apa terserah aja. Pokoknya semua partai itu kau aja dicucuk. Ya kalau lah, cucuk aja situ, anak cucuk berait kah? Anak cucuk nang kayak apa kah? Calon DPR ini kada boleh dicucuk. Pun? Calon DPR kada boleh dicucuk. Nah, calon DPR tidak boleh dicucuk, Sidin. Calon aja guru lah. Lawan dicucuk tuh sakit Sidin lah. Gambarnya aja kena. Ini ada Pak Rudi nih, Guru Rudi nih, jadi calon Guru Rudi lah. Nah, mudahan jadi anggota dewan. Nah, tapi jangan kena mbak sudah duduk di kursi, jangan lupa lawan kursi ya kalau lah. Udah ingat lagi. Nah, enggak Bapak. Sekarang zaman modern.
Sudah dulu lah, mudah-mudahan kita dimaafkan, diampuni Allah atas segala dosa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi